Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Asin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tema Suka Duka Advokasi RUU TPKS atau Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dan untuk perbincangan ini saya sudah bersama Ibu Nur Hasana yang merupakan aktivis suara perempuan dan gerakan perempuan Sulut. Dan seperti biasa ya, kita akan berbincang-bincang kurang lebih 30 menit ke depan. Dan sebelum kita berbincang-bincang, saya akan memberikan kesempatan kepada narasumber untuk memperkenalkan diri lebih detail ke para tribuners. Silakan Bu Nur. Ya, terima kasih Pak Aswin. Ya. Ketemu lagi beberapa kali. Salam Jumat juga buat para tribuners. Saya Nur Hasana. Sehari-hari saya di Suara Perempuan di bidang kajian dan advokasi, di mana kita mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang adil gender begitu. Mungkin itu sih hari-hari saya, di samping juga di gerakan perempuan Sulut. Perempuan Sulut ya. Bu Nur, ini sesuai tema tentu suka duka advokasi RUU TPKS ya. Sebelum kita bicara jauh ya terkait dengan RUU TPKS, saya ingin bertanya dulu ke Bu Nur. Bu Nur, sejak kapan sih kemudian terlibat sebagai aktivis di mengenai perlindungan terhadap perempuan? Nah, gimana? Iya, kalau sejak kapan sih sebenarnya, dari 2000-an sih saya sudah itu ya, tapi kan masih di Depok gitu ya, di Jawa, terus saya pindah ke sini sekitar 2011. Tapi itu belum di Suara Perempuan, memang kita di di lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di sama-sama sih sebenarnya isu HAM, tapi soal 65 ya. Terus di Suara Perempuan sendiri saya dari akhir 2015, dan itu memang awalnya memang sudah ada kerjasama juga dengan teman-teman di Suara Perempuan. Jadi 2015 sampai sekarang jalan 6 tahun lebih ya. Tapi menjadi seorang aktivis memang sudah menggelutinya sejak di Jakarta ya, di Jawa ya. Ya. Itu karena apa? Ikut dengan teman atau ada memang keinginan, memang nuraninya yang ini, atau apa yang mengantar di Bisa jadi ke situ ya, iya, nyemplung ke iya, situ ya. iya. Iya, sebenarnya kita kalau yang di dunia kayak gini kan sebenarnya memang ada juga Kan yang tidak semua perempuan ajakan. kan Iya, ini. iya. Tapi memang Ini dunia keras. dari kakak ya, ada duluan terjun di sini, lalu kita diajak untuk ikut di dunia ini begitu, bahwa langsung kita terjun khusus di isu perempuan ya, karena kita sudah duluan di sini bersama-sama, lalu kita berinteraksi dengan teman-teman Suara Perempuan dan kita diajak bersama ya. Dan memang ternyata kalau kita awal-awal gitu ngerasa bahwa isu perempuan tuh apa sih gitu, kayaknya kok cuma itu aja, tapi ketika digeluti itu ternyata Banyak yang ya. muncul itu cuma di luarnya. Iya, karena semua aspek, semua sisi lini maupun program apalah pemerintah itu pasti kaitannya dengan perempuan. Iya, iya. Mbak Nur, ini menarik ya, dan ini terkait dengan advokasi ya. Ini RUU TPKS, Rencana Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini sudah boleh dikata sudah setahun ini, belum ya diubah ya, diperjuangkan. Sudah hampir, kalau perjalanannya tuh hampir 10 tahun Hampir ya. 10 tahun ya. Maksudnya RUU TPK, dia kan RUU Ya, pas PKS diganti menjadi RUU TPKS itu tahun 2021. 2021 ya. Sebelum, boleh tidak diceritakan gimana teman-teman aktivis ini memperjuangkan ini? Apakah undang-undang yang ada saat ini memang belum cukup ya, atau terasa kurang atau gimana, sehingga memunculkan perjuangan untuk undang-undang ini RUU TPKS Ini ini lahir begitu ya. lahir ya. Iya,
Kalau menurut sejarahnya kan ya, kalau misalnya saya bilang saya dari 2015 akhir baru bergerak, tapi teman-teman yang lain sebelum itu kan memang dari 2011 begitu, Komnas Perempuan sudah mendefinisikan dari catau 10 tahun ke belakang gitu ya, sudah mendefinisikan bentuk atau jenis kekerasan seksual itu ada 15 bentuk begitu. Nah, sementara yang ada di undang-undang yang ada itu paling ada 2 gitu kan, cuma perkosaan, pencabulan. Nah, jadi Hanya 2 bagian besar. iya, Padahal jadi terlalu banyak. ada laporan-laporan yang ada di Komnas Perempuan itu sampai terdefinisikan 15 begitu kan. Yang akhirnya di perjalanannya gitu ya, di 2014 sampai 2016 dimulailah penyusunan naskah akademiknya, draftnya begitu ya. Akhirnya menjadi RUU penghapusan kekerasan seksual, lalu sudah menjadi dimasuk di Prolegnas 2016, lalu 2017 sudah diketok juga menjadi seperti sekarang nih kejadiannya, bahwa menjadi hak inisiatif DPR, lalu sudah di pemerintah juga sudah menunjuk wakilnya, tapi akhirnya balik menyerahkan pembahasannya di Komisi 8 yang kita tahu akhirnya mental. Sudah kunjungan kerja ke Prancis, ke Kanada begitu kan, akhirnya mental. Akhirnya 2019 terjadi juga tahun politik begitu kan, akhirnya di 2020 malah tidak bisa di carry over, keluar. Ya. Nah, maka baru masuk lagi muncul, karena itu tidak bisa di carry over, maka di 2021 masuk lagi prolegnas, dan itu awal lagi kita mulai berjuang lagi. Nah, itulah baru diganti judulnya RUU TPKS, itu tindak pidana kekerasan seksual. Nah, sebenarnya kalau ngomongin judul juga kita sebenarnya agak gimana ya, karena kalau berarti kalau tindak pidana saja, apakah yang hal lain yang soal pemulihannya, soal pencegahannya itu harus masuk. Nah, akhirnya kita pun sepakat untuk masyarakat sipil, forum pengadaan layanan, bahwa oke, judul tidak masalah, yang penting substansinya. Di dalamnya. Iya, ada 6 elemen kunci. Bab dan pasal-pasalnya. Ya, 6 elemen kunci yang harus terus dibawa. Begitu, dari misalnya dari pencegahannya, dari bentuk kekerasannya, akhirnya kan dari 15 menjadi 9. Itu sekarang ya, di RUU TPKS awalnya di RUU PKS itu 9, ya. tapi di RUU TPKS menjadi cuma 5. Sekarang di draft terakhir itu malah jadi yang perkosaan jadi hilang malah. Jadi tambah rumit ya. Tambah rumit. Ini makanya perjuangannya setelah diketok 18 Januari kemarin, itu sebenarnya baru awal perjuangan untuk substansinya itu seperti apa begitu. Karena masih jauh dari yang kita harapkan ya, gitu sebenarnya. Bu Nur, ini kan perjuangan ini esensinya ya, atau urgensinya adalah bagaimana teman-teman aktivis melihat bahwa ada banyak sekali kelemahan di undang-undang yang ada untuk menindak ya pelaku-pelaku kekerasan seksual. Tapi ini untuk mengesahkan satu undang-undang yang dari undang-undang PKS kemudian TPKS, ini kelihatannya politiknya sangat kuat ya. Politiknya ini ada apa sebenarnya kalau Mbak Nur melihat, sehingga pemerintah kelihatannya, bukan pemerintah, di DPR ya, kelihatan tidak mudah. Padahal sebenarnya ini berbicara soal kemanusiaan, berbicara soal hak seorang manusia yang dilanggar, yang ditindas, yang diremehkan ya, yang bercerita seorang manusia, kasus kemanusiaan yang bagaimana memformalkan ini. Tapi kenapa begitu sulit? Ada apa sebenarnya kalau dari versi Mbak Nur? Iya, itu tadi sih sebenarnya ya, kalau misalnya memang begitu politis begitu ya, dibuat tulis itu juga ya, ada juga seperti itu yang memang kuatnya seperti itu. Tapi mungkin lebih juga bagaimana ya, soal isu kekerasan terhadap perempuan atau isu kekerasan seksual ini gitu ya, itu kan sangat menyangkut perlindungannya, tapi juga soal aktivitas isu ini di tengah-tengah. Misalnya kalau kita tahu misalnya ada gratifikasi seks juga ada di situ biasanya kan. Kalau kita lihat Pak Aswin misalnya koruptor yang tertangkap bersama
perempuan ya. atau apa itu istilahnya sampailah ke istilah isu Artinya kekerasan ada seksual semacam tuh. bisnisnya ya kan, ini ada ini. Ya, kalau kita ngomongin ke situnya Ke situnya, ya, iya, bahwa ke apa namanya ketakutan-ketakutan itu dan tapi yang memang selain itu juga saya pikir ya itu tadi bahwa apa namanya kepastian atau apa namanya itu bahwa DPR gitu ya. Jadi ini Mbak Nur kelihatannya ini kok berbeda di cara pandang melihat ya. Iya, Perspektif dalam melihat Mbak Nur dan kawan-kawan dengan perspektifnya, kemudian ada 2-3 kelompok yang berbeda. ya Mungkin kadang anggota yang dewan, dibenturkan juga dengan agama begitu ya, iya, iya. yang seharusnya bahwa kita bukannya juga negara yang apa namanya hukum agama begitu ya, bahwa kita banyak kepercayaan, banyak agama yang bahwa RUU TPKS ini bukan mengarah ke situ. Tadi Pak Uswin bilang bahwa kita kemanusiaan begitu ya. Artinya bahwa ada lebih universal. iya, dan akhirnya dibawa-bawa terkait soal apa tindakan moralitas begitu ya, terkait soal misalnya perjinahan lah, soal seks bebas lah, soal apa LGBT lah gitu, yang padahal di RUU TPKS itu tidak sama sekali menceritakan itu kan gitu, atau apa dengan sangat Artinya kadang-kadang sering dibahas dibenturkan di hal yang ternyata tidak ada di dalamnya, diisi ini ya. Iya, tapi ya itu karena itu tadi mungkin tadi ada tarik menarik politis, ada juga tapi ada juga soal ketidak berpihakan itu ya, ketidaktegasan bahwa sebenarnya masyarakat kalau misalnya wakil rakyatnya tegas, ini penting loh untuk ini pasti masyarakat tidak ya akan mengikuti lah gitu. Tapi ini kan sengaja gitu loh, di masyarakat kita dibenturkan antara yang pro dengan yang kontra gitu, tidak dikasih kesempatan untuk duduk bersama gitu ya, untuk apa yang misalnya tadi mengapa jadi lama untuk disahkan gitu ya, bahwa ada. Artinya Mbak Nur melihat ada pihak, ada kelompok, ada siapapun yang sengaja membenturkan dua kubu yang berbeda persepsi. Ya. Padahal sebenarnya yang harus dilakukan adalah bagaimana kelompok-kelompok yang berbeda ini kita mencari titik kesempatan untuk duduk bersama ya. Jadi bukan soal menolak semuanya, tapi menolak apa di dalam kan ini cuma soal persepsi, soal sudut pandang berpikir kan. Kalau misalnya ada soal perjinahan atau soal LGBT di pasal apa, kalau itu misalnya memang agak menyampai ke situ, gimana kita mengatur supaya redaksinya tidak seperti itu Kak, atau tidak seperti itu, bukan harusnya semudah itu tapi akhirnya menjadi sulit ya. Mungkin ya ngomong A, ngomong B, ngomong C, kemudian tidak ada solusinya kan, tidak ada solusinya. Sekarang kita bicara soal RUU TPKS ini, berbicara fakta di lapangan ya. Tentu ini saya yakin bahwa teman-teman aktivis di lapangan melihat bahwa memang banyak sekali korban yang tidak mendapatkan keadilan sebagaimana yang harusnya mereka dapatkan. Kemudian keadilan bukan cuma dari segi hukum, dari pendampingan, proses pemulihannya dan lain-lain yang dibutuhkan oleh seorang korban. Nah, terkait dengan ini boleh tidak ya ke Bu Hasana untuk menginformasikan, Ibu Nur Hasana menginformasikan ke Tribunars gimana pengalaman di lapangan sehingga makin memperkuat Ibu Nur Hasana bahwa kita harus ngotot loh bahwa tadi ada 15 bentuk sebenarnya kekerasan seksual yang sering terjadi ya, yang dengan aturan saat ini, dengan hukum saat ini belum optimal untuk memberikan rasa keadilan kepada korban, bahkan melindungi dan memberikan rasa keadilan. Nah, boleh tidak sih contoh sehingga contoh kasus maksud saya, misalnya kasus-kasus ini baik yang disulut mungkin bisa ada secara nasional ya, yang boleh sepengetahuan Ibu Nur, sehingga tujuannya memberikan informasi ke para tribuners bahwa ini loh, sehingga muncul perjuangan-perjuangan RUU TPKS. Jadi bukan tanpa dasar, tapi memang ada case-case ya, ada kasus-kasus yang membutuhkan itu, sehingga dalam keprihatinan itu tentu diharapkan bahwa yang kelompok yang tidak
berbeda persepsi melihat dari sudut pandang ini ya. Iya. Ya. Kalau soal dari tindak pidananya saja ya Iya, kan, iya, iya. dari tindak pidananya saja yang kita usulkan dari 15 akhirnya menjadi 9, oke lah kita terima 9 gitu ya, karena undang-undang yang ada itu sebenarnya kalau di KUHP misalnya ada 2 Iya, iya. yang sudah diakomodir misalnya. Juga di Undang-Undang Perlindungan Anak begitu itu ada juga sebenarnya, ada sampai perkosaan, eksploitasi juga. Lalu di Undang-Undang tindak pidana perdagangan orang ada PKDRT begitu yang terkait soal itu. Tapi Itu itu sudah kan masuk, lokus-lokusnya memang sudah khusus untuk itu. Misalnya kalau perlindungan anak ya untuk anak. Nah, kalau dia dewasa tidak bisa dilindungi oleh undang-undang ini. Kalau misalnya di undang-undang PKDRT, lokusnya di mana? Di rumah tangga. Kalau dia di publik, ruang publik, di kampus itu tidak bisa dilindungi di situ. Tidak terjerat. Tidak terjerat. Lalu undang-undang TPPO kan ada eksploitasi. Undang-undang TPPO itu punya syarat-syarat yang harus terpenuhi. Dia ada ada cara, ada proses, ada tujuan. Misalnya direkrut atau diangkut lalu dieksploitasi misalnya, baik tenaga maupun seksual gitu. Iya. Itu ada kalau tidak terpenuhi syarat itu tidak bisa digunakan TPPO begitu. Nah, maka ada orang dewasa, perempuan dewasa atau laki-laki dewasa lalu di publik tidak terpenuhi unsur TPPO-nya, dia mau pakai apa? Iya. Gitu. Nah, itu yang pertama. Artinya dia tidak mendapatkan tidak ada keadilan, perlindungan di situ ya. Iya. Tidak ada perlindungan di situ. Karena hanya kelompok ini yang karena ada spesialis. Nah, ini makanya ini juga menjadi khusus begitu. Nah, yang kedua soal undang-undang yang ada tuh lebih fokus ke pelaku. Belum ada yang soal bagaimana khusus ke korban. Penanganannya dari penanganan sampai pemulihan. Iya, iya. Kalau kita lihat traumatisnya kan panjang nanti kan. Iya. Contoh misalnya yang sekarang lagi apa ya Pak Asin, lagi viral itu ya kasus perkosaan oleh polisi yang ada di mana kemarin tadi itu ya, Palembang atau yang dia sudah ketahuan, sudah terbukti dia memperkosa, lalu cuma 2 tahun 6 bulan di ketoknya. Karena jaksa juga menuntutnya cuma 3 tahun. Lalu hakim memutuskan 2 tahun karena sudah memenuhi 1/2-nya itu, katanya berarti sudah memenuhi syaratnya ya, karena tuntutannya rendah. Iya. Lalu apa yang membuat tuntutan rendah? Karena si pelaku itu tulang punggung keluarga, lalu dia sudah minta maaf. Nah, artinya berarti undang-undang kita yang ada berarti masih fokus di pelaku. Ada diakui juga bahwa pemberatannya bahwa tindakannya itu meninggalkan trauma ke korban. Lalu psikisnya ya. Mau psikis, mau fisik, mau apa gitu ya. Tapi pemberatan itu lebih tidak dipikirkan. Justru yang meringankan pelaku itu yang dipikirkan oleh jaksa. Sementara jaksa itu kan juga wakil korban. Begitu. Nah, karena juga undang-undang itu yang seperti itu. Nah, sementara kalau di RUU TPKS ini pastinya soal bagaimana korban mendapatkan keadilan itu, baik hukum maupun pemulihannya. Nah, itu soal perlindungannya. Itu soal korbannya. Lalu juga soal pendampingnya. Sampai saat ini belum ada yang melindungi pendamping yang bisa, misalnya tadi Pak bisa selama melakukan pendampingan mendapatkan ancaman, mendapatkan kriminalisasi misalnya, itu belum ada perlindungannya. Maka di RUU TPKS dan itu rawan juga kan? Ya pasti rawan. Jadi RUU TPKS harusnya bagaimana nanti keluarga pelaku, misalnya biasanya orang kuat, orang yang punya berduit kan ya, kita ketika misalnya korban tidak didampingi karena pendamping sudah merasa takut, dan otomatis pendamping aja sudah takut, apalagi korban. Akhirnya kan tidak terpenuhi keadilannya lagi, apalagi pemulihannya. Maka penting perlindungan korban. Begitu juga perlindungan terhadap saksi ahli. Nah, seringkali saksi ahli mundur untuk misalnya memberikan kesaksian bahwa ini benar, bahwa ini itu, karena ada ancaman. Nah, itu balik lagi, tidak mendapatkan keadilan lagi korban. Jadi semua aspek itu dipikirkan di RUU TPKS.
gitu. Harus ada aturan yang ada item di situ yang memang memberikan perlindungan. Harus ada. Ya, harus ada katanya, harus ada kata tersirat tersirat. begitu. Bukan cuma bahwa dilindungi. Dilindungi apa, dari mana gitu. Sedangkan undang-undang HAM aja gitu ya, itu belum terkait, belum secara detail untuk memberikan perlindungan terhadap pendamping gitu, atau para aktivis HAM misalnya yang merasa melindungi korban itu begitu. Itu yang soal pendampingnya. Belum lagi soal pencegahannya. Selain kita penanganannya, kita pencegahannya juga harus dilihat juga dari hilir begitu, dari hulu sampai hilir begitu ya. Bahwa pencegahan maksudnya gimana yang pencegahan? Di pencegahan misalnya di pendidikan, di dunia pendidikan, bahwa memasukkan isu ini gitu. Karena seringkali juga pelaku misalnya melakukan itu juga dia merasa bahwa itu bukan sesuatu yang kejahatan, karena itu sesuatu yang biasa terjadi. Misalnya pelecehan lah gitu, siul-siul. Ya, kemarin kan ada di mana, Motoling sana kan. Ya itu karena merasa cuma dicolek, cuma di ini, cuma itu, karena sudah terbiasa, akhirnya menjadi itu sesuatu yang tidak berpengaruh kepada korban begitu. Nah, maka rehabilitasi pikiran begitu ya, pola pikir masyarakat itu juga harus dirubah bahwa hal-hal yang seperti itu sangat berpengaruh kepada korban. Jangankan perempuan, laki-laki juga sama. Kalau ketika dia menjadi korban, traumanya sama. Cuma karena masyarakat menganggap bahwa laki-laki itu harus kuat, harus ini, maka laki-laki yang korban tidak berani untuk melaporkan, jadi dia pendam sendiri. Akhirnya sebenarnya lebih parah. Solusinya paling bunuh diri. Karena tidak bisa diselesaikan secara, misalnya dia minta bantuan psikolog kah atau apa, karena takut dikatakan lemah, takut dikatakan cengeng begitu. Tribuners, tadi ya Ibu Nur Hasanah sudah menginformasikan ya, menceritakan kenapa. Ini cuma satu bagian karena mau cerita panjang sekali. Tapi belum lagi soal pelaksanaan hukum, tata cara hukumnya, misalnya itu soal barang bukti begitu. Itu di RUU TPKS itu penting sekali. Jadi barang bukti yang ada sekarang, yang maksudnya menurut undang-undang itu misalnya hanya kesaksian pelaku. Kesaksian korban tidak menjadi alat bukti. Kalau di RUU TPKS kesaksian korban menjadi alat bukti, salah satu alat bukti yang diakui. Artinya pengakuan dia bahwa benar kejadian ini, kemudian ada harus dua saksi kan? Harus ada dua alat bukti yang mendukung begitu. Nah, kalau satu kesaksian korban saja sudah diakui, itu kan sudah tinggal apakah visumnya kah, atau misalnya orang terdekat yang bercerita itu juga bisa sudah menjadi saksi. Begitu. Jadi lebih dipermudah, lebih banyak alat bukti yang diakui. Artinya maksudnya mempermudah bagaimana orang yang melakukan kejahatan ya, tindak kekerasan seksual terhadap perempuan mendapatkan hukuman kan, mendapatkan ganjaran yang sesuai dengan apa yang dilakukan. Karena selama ini kan memang untuk pembuktian kan ada kesulitan kan. Justru itu kan kita di cerita-cerita kita terdahulu bahwa kadangkala perempuannya malu untuk mengungkapkan kan, ada yang begitu malu karena pertama dia harus menyatakan sendiri, dan dipikir-pikir kalau dinyatakan tidak benar karena kan kesaksiannya aja tidak diakui. Iya kan, pemerkosaan kan bukan terjadi di tempat terbuka, hanya korban dan biasanya korban dan pelaku sehingga itu yang kalau untuk mengejar korban, kesaksian pengakuan pelaku kan akan sangat sulit kalau tidak tertangkap basah. Kalau tidak tertangkap, itu yang saya katakan bahwa banyak ya, dulu nggak tahu, mungkin sampai sekarang juga banyak perempuan yang berhitung untuk karena dia pikir saya, dan seringkali disalahkan. Kultur kenapa kamu pakai baju itu? Kenapa kamu keluar malam? Kenapa kamu tidak melawan? Hal-hal ini yang kan cerita kita bahwa dipersulit di sini karena diharapkan bahwa dengan RUU TPKS ini tentu mempermudah. Artinya kalau sudah ada fakta yang ini kan, saya kira lebih ini, tidak seperti saat ini tentu akan berpikir sudah menjadi korban, malu lagi untuk ini. Karena apa, banyak juga kan yang lolos, yang banyak yang
sudah menjadi korban ketika dia melapor, kekurangan bukti lah, kekurangan ya banyak hal yang itu. terjadi. Dan terkait dan juga soal anggarannya juga Pak Aswin, istilahnya kalau sekarang misalnya visum Iya. trevertumnya itu mungkin sudah banyak pemerintah daerah menggratiskan, tapi kalau misalnya sampai ada rawat inap akibat dari itu kekerasan sekarang gimana itu? ya sampai sekarang kan pasti belum ada itu. Ya, jadi misalnya seperti yang kasusnya di Mapanget tahun berapa ya itu yang dia sampai dimasukkan kayu, tangkai kayu itu kan dia sudah misal pendarahan sudah dirawat 3 hari bawa pulang ternyata pendarahan lagi masuk lagi sampai yang bilang sampai Kak Seto datang ke sini itu. Dan akhirnya itu harusnya kalau itu tidak viral lagi sebenarnya itu juga harus ditanggung sendiri. Tapi akhirnya ada dinas sosial. Nah, itu istilahnya itu karena sudah viral, tapi bagaimana dengan yang kasus-kasus lain? Iya, makanya itulah yang disulut itu kan banyak kasus yang viral yang akhirnya menjadi kayak pemadam kebakaran. Ada kasus baru ada anggaran. Ya, ini semuanya. Tapi kalau misalnya tidak viral ya keluarga korban sendiri yang harus membayar menanggung itu gitu loh. Misalnya sampai 20 juta itu siapa yang mau nanggung korban gitu kan tidak semua dalam keadaan siap. Kalau berlebih. pada umumnya yang didampingi oleh seorang perempuan adalah sebenarnya masyarakat yang istilahnya ya masyarakat miskin ya kan, yang seperti itu yang karena selama ini korban-korban itu seperti itu ya karena memang situasinya gitu loh, situasinya seperti itu dalam situasi misalnya lingkungan yang padat kah atau yang justru yang di tempat sunyi kah, yang di pedalaman kah misalnya itu kan yang artinya gini. Anggaran itu harusnya sudah disiapkan untuk itu gitu. Tapi bagaimana bisa ada dan kalau aturannya tidak ada? Gitu loh. Kan negara akan mengeluarkan uang atau akan mengalokasikan apabila ada aturan, ada payung hukumnya. Ada payung hukumnya. Makanya harus ada undang-undangnya, baru ada perdanya kah? Atau ada aturan di bawahnya begitu. Mbak Nur, ini di RUU TPKS ini kan tadi tersirat Mak Nur mengatakan sebenarnya sih ada beberapa hal yang belum sesuai yang diharapkan. Tapi sudahlah terkesan begitu dan sudahlah kita perjuangkan dulu RUU TPKS ini. Kira-kira apa yang sudah memenuhi ekspektasi dari Mbak Nur dan kawan-kawan yang ada di RUU TPKS ini dan apa yang harusnya dimasukkan tapi belum ada? Ya kalau misalnya kita juga kan mengapresiasi yang sudah diputuskan oleh DPR gitu ya. Terus juga sekarang pemerintah juga sedang merangkul semua jaringan masyarakat sipil yang memang memperjuangkan RUU TPKS begitu ya. Kayak kemarin kita dikasih waktu atau diskusi bersama Ibu Menteri ya yang diwakili oleh bidang sendiri begitu ya di kementerian gitu. Tapi yang kita masih ini kan soal tadi tindak pidana kekerasan seksualnya itu yang baru ada 5 yang justru yang hal-hal yang memang yang tidak bisa selama ini kasusnya kita advokasi sampai ke hukum karena memang tidak ada aturannya misalnya ya kan kayak misalnya sebenarnya kayak pemerkosaan gitu kalau di KUHP sekarang pemerkosaan itu cuma penetrasi gitu padahal saat ini soal perkosaan itu tidak hanya penetrasi vagina sama penis begitu ya tapi banyak kasus yang pakai tangan, pakai alat, pakai barang gitu kan yang sampai abad cangkul, kayu apalah begitu tuh. Nah, itu kan itu kan tidak terdefinisikan menjadi perkosaan, malah itu menjadi pencabulan kan. Jadi itu kan pasti kan hukumannya akan menjadi berbeda begitu. Ya, cenderung jadi rendah. Jadi rendah gitu. Nah, terus soal perbudakan seksual juga yang dihilangkan begitu kan yang kasus-kasus bagaimana seorang korban itu dilakukan perkosaan selama berkali-kali dengan jangka waktu yang lama misalnya atau dengan jangka waktu lah gitu ya disekap gitu ya lalu dibatasi akses dia ke
ke dunia luar begitu. Itu kan ada kasus-kasus itu. Tapi apakah itu terdefinisikan di undang-undang kita yang ada? Pasti kan akan perkosaan saja bentuknya begitu. Nah, terus juga ada eksploitasi memang masuk gitu ya. Tapi pemaksaan aborsi gitu yang terakhir kemarin bahwa yang sudah ada di undang-undang kesehatan itu kan soal orang yang memaksa aborsinya justru yang dikenakan itu korbannya, si perempuannya, karena dia melakukan aborsi. Bahwa di belakang itu kenapa dia melakukan itu tidak tersentuh. Ya. Misalnya dipaksa misalnya atau diancam atau apa. Nah, kalau di RUTPKS itu justru yang menyuruh itu apa pacarnya atau apa itu yang harusnya kena begitu tuh. Itu bukan soal aborsinya tapi soal siapa gitu. Kalau di RUTPKS apa yang memotivasi jadi bukan si perempuannya yang ditangkap gitu. Nah, terus itu yang lagi diperjuangkan itu pemaksaan aborsi. Lalu pemaksaan perkawinan. Sebenarnya di pemaksaan perkawinan itu kan sebenarnya seringkali korban dipaksa menikah dengan pelaku gitu. Jadi bayangkan untuk bagaimana dia seumur hidup hidup dengan orang yang membuat dia trauma. Nah, begitu. Soal itunya lalu soal sebenarnya pemaksaan perkawinan anak itu juga termasuk seharusnya, karena seperti ini sih, karena seringkali perkosaan ditutupi dengan perkawinan. Ya, karena malu kan. Satu itu, tapi kalau dia menikah dengan anak, perkawinan anak ini Pak ya, dia menikah dengan anak, sebenarnya dia bukan soal dia mau menikah secara misalnya kalau sekarang misalnya ibadahnya, tapi dia soal dia mau memperkosa anak ini, lalu dengan kita kawinkan. Itu yang kita bahwa pemaksaan perkawinan anak itu yang kita, jadi perkosaan dibalut dengan legalitas perkawinan. Bagaimana anak menghadapi orang dewasa. Kan kalau orang dewasa mau kawin dengan anak, otomatis yang dipikirkan soal seks. Bagaimana itu yang akhirnya menjadi pemaksaan persetubuhan itu kan. Tapi kan orang melihat itu istrinya. Padahal itu anak yang tidak itu bisa. Yang dibungkus dengan ini ya. Ya, itu yang mau dilihat di pemaksaan perkawinan sebenarnya, gitu kan. Soal ini sudah masuk di TPKS ini atau? Yang harapannya itu masuk, tapi kan itu dikeluarkan. 9 itu. Itu masuk di 9 ya. Iya. Kalau 9 itu kan soal ada perkosaan, pelecehan, ada perbudakan, ada eksploitasi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, pemaksaan kontrasepsi, penyiksaan seksual. Nah, itu yang hilang ada 5. Jadi ada perbudakan hilang, pemaksaan aborsi hilang, pemaksaan pelacuran hilang, penyiksaan seksual hilang, perbudakan hilang. Nah, itu yang kemudian mau dimasukkan. Kenapa Ibu dan teman-teman terkesan mengiyakan ini sedangkan dia tidak masuk ternyata, gimana? Makanya kan istilahnya tadi Pak Aswinnya itu ada lobby, ada strategi. Oke. Jadi ini harus dimasukkan ini ditetapkan dulu. Ini untuk siapa? Ditetapkan siapa? Karena ketika kita ditetapkan, kalau sudah ditetapkan itu akan jadi pembahasan. Jadi pembahasan itu istilahnya, makanya kita meminta terus masyarakat sipil terus dibawa, terus diikut sertakan supaya substansinya tetap terjaga. Bahwa nanti diketok itu tidak ada substansi yang itu kan lain lagi, nanti kita strateginya lagi. Karena apakah kita menerima ataukah kita menolak itu kan harus ini. Tapi kan di sekarang ini masih ada ruang-ruang perjuangan yang bisa dimasukkan ke baik melalui DPR, karena DPR belum menyerahkan draftnya ke pemerintah gitu ya, karena dan pemerintah juga belum keluarkan surprise untuk menentukan membuat DIM-nya ini. Nah, itu kan sekarang pemerintah juga masih memberi ruang gitu kan. Nah, itu yang harus masih diperjuangkan, bahwa tidak menerima, bahwa kita menerima, ya kita belum menerima karena belum disahkan. Jadi baru inisiatif, karena kalau sudah ada pembahasan, kalau misalnya ini lewat
lewat Bahkan lagi. saya kira sangat serius ya, karena Presiden Jokowi secara terbuka ya Nah, kita menyatakan ini ya. harapannya gitu, harapannya bahwa yang disahkan nanti adalah yang benar-benar melindungi korban gitu. Makanya kita kampanyenya RUU TPKS yang pro korban, bukan RUU TPKS saja. Iya, iya, iya. Jadi jangan asal ada gitu. Terus juga Kemudian bahwa kosong di dalamnya tuh, ya kan. terus Iya, juga iya. bahwa RUU TPKS ini katanya hadiah untuk perempuan. No, bukan. Ini bukan hadiah untuk perempuan. Ini perjuangan yang diperjuangkan selama 10 tahun. Kalau hadiah tuh kan dikasih cuma-cuma, kita nggak berjuang dikasih nih gitu. Dan ini bukan juga untuk perempuan, ini untuk semua orang, laki-laki dan perempuan. Untuk kemanusiaan Untuk ya. kemanusiaan, misalnya kayak kasusnya kemarin di KPI di mana itu yang di lembaga pemerintah itu kan, bahwa korbannya laki-laki. Di RUU TPKS ini dia akan terlindungi sebenarnya gitu loh. Jadi jangan bahwa ini untuk perempuan dan anak, no, ini untuk laki-laki juga gitu. Dan catat ini bukan hadiah, ini perjuangan Perjuangan bersama. ya, dan lama dan belum Lama juga sekali, berakhir nggak ya. seperti yang saya bilang, saya tidak seolah-olah sudah penuh full gitu ya, hari ke hari kita sampai kita tuh di Forum Pengada Layanan itu sampai, karena saya kebetulan juga di tim kampanyenya Forum Pengada Layanan secara nasional tuh setiap ada sejak dari Desember itu kita tiap malam maraton melihat isinya baru kita lihat draftnya ini sudah keluar lagi draft yang baru dan ternyata lain lagi, keluar lagi draft baru ternyata lain lagi gitu. Itu kan dinamis sekali itu yang jadi memang kita harus standby terus karena agenda DPR itu kan yang tahu hanya DPR dan Tuhan. Iya, iya, iya. Jadi kayak sekarang dibilang agendanya ini tapi ternyata dimajukan atau dimundurkan, ya hanya mereka yang tahu. Makanya kita yang standby terus. Dengan situasi saat ini, apakah teman-teman aktivis tetap semangat atau ada yang sudah kendur atau ini atau gimana? Karena ini kan terkesan kan dipermainkan ya. Sorry, saya agak keras ya, tapi kelihatan faktanya dipermainkan begini kan, udah sudah tak turun dari nol lagi kan, itu harapannya. Iya, gimana ya? Ya, harusnya tetap bertahan. Harus tetap bertahan dan untungnya namanya perjuangan ya. Dan untungnya memang ya seperti itu Pak Aswin, yang lama misalnya hilang pun tapi yang baru muncul dan sekarang memang lebih bagusnya teman-teman milenial itu sudah mulai aware lebih ya. Banyak ya yang ini ya, yang kelompok yang memang memperjuangkan ini. Iya, mahasiswa dan semuanya teman-teman muda semua sekarang juga sudah aware di situ, sudah mereka malah bikin kayak di kampus mereka bikin lembaga yang memang khusus memberikan laporan teman-teman seusia mereka begitu. Jadi teman-teman itu kan mungkin lebih enak gitu ya bicara dengan sebaya begitu. Nah, itu sudah mulai seperti itu. Jadi kita ya ada yang sudah misalnya merasa bosan, ya nggak apa-apa, healing lah. Yang lama healing dulu gitu, ke cool down dulu apa. Jadi terus yang ini yang baru-baru lagi semangatnya ada lagi gitu Pak Aswin. Jadi dia hilang tumbuh tapi tetap perjuangannya masih jalan, masih bergerak. Gimana perjuangan ini kan Indonesia ini besar, ada perjuangan di teman-teman, ada perjuangan aktivis perempuan di pusat di Jakarta sana, ada yang di daerah. Bagaimana mengkoneksikan ini ya? Saya kira lebih mudah kalau sekarang. Jadi gimana? Ada grup-grup banyak ya. Supaya persepsinya mirip-mirip sama gimana? Apakah ada pertemuan atau ada gimana? Setiap malam. Ada yang kayak kemarin tuh di grup 1 misalkan itu ada ronda tiap malam. Tiap malam ada pertemuan untuk membahas yang dikasih tugas untuk melobi ini gimana perkembangannya. Itu di seluruh Indonesia. Anggotanya. Ada lagi grup yang ini gitu ya. Jadi saya ada berapa grup yang kita ikutin bahwa karena tim kampanye tuh harus standby terus gitu, misalnya ini perkembangannya ini. Jadi apa yang harus kita sama tim kampanye dari seluruh Indonesia, area perjuangannya sama, visinya sama, dan propagandanya sama karena ya? orang-orang yang ada di situ biasanya sama juga ya, yang di sini ada di sini. Jadi kalau misalnya dari sini ada kampanye yang misalnya kalau gini ya, strateginya kalau lobby ya kita main halus ya kan. Kalau kampanye ada yang main keras gitu, supaya ya kayak kemarin misalnya siapa sih partai yang menolak, ya ada yang main keras sebut
Nah, akhirnya lama-lama akan berpikir gitu, Berpikir pikir juga, akhirnya berubah. Berubah. Yang akhirnya cuma ya satu lah yang konsisten gitu. Tapi yang konsisten ini sebenarnya bagus gitu. Setelah dia konsisten, dia menolak, artinya tidak ada kesempatan dia untuk mengotak-atik lah ya. Ini kan karena sudah jelas dia menolak, tidak ada mau apa gitu. Harusnya kalau dia mendukung, lalu apa yang sebenarnya mau dimasukkan kan gitu. Ya, gitu. Artinya kalau ada perbedaan ini ada sesuatu yang jelas. Iya. Apa yang kamu mau? Iya. Tujuan ada diskusi yang memang tujuannya untuk Iya. positif. Ya positif, karena kalau lihat ke kampanye-kampanye yang menolak itu kan terkadang kadang kita ya agak gimana ya, sampai dia mengeluarkan bahwa RUU TPKS ini bukan untuk perempuan baik-baik begitu. Itu seperti itu kan sampai kampanye hitamnya gitu ya. Apakah orang-orang yang bahwa di dalam yang mendukung RUU TPKS itu tokoh agama? Ada. Ya kan tokoh masyarakat ada. Apakah orang-orang itu difitnah seperti itu kan sangat kejam sebenarnya dengan perjuangan kita ya. Tapi itulah bahwa dinamika ya dalam dinamikanya bahwa mereka memberikan edukasi ke masyarakat seperti itu, bagaimana kita juga mengedukasi ke masyarakat supaya kita sama-sama mengedukasi, mana ya tinggal masyarakat lah yang menyaring kan gitu. Kebutuhan mana yang masyarakat bawa ini untuk golongan tertentu, golongan siapa, karena korban kekerasan seksual itu tidak siapa saja, bisa terjadi siapa saja, pelakunya pun bisa siapa saja. Pada saat ini banyak kasus-kasus viral. Tidak milih-milih ya. Kasus viral ini malah justru tokoh agama. Iya. Yang kita juga udah udah angkat tangan gitu loh. Ilmu apa lagi yang kurang dari mereka gitu soal agama. Tapi ternyata perilaku mereka bungkus atas nama agama. Begitu loh. Sementara dia harus menjadi pelindung. Pelindung harusnya. Bu Nur, itu tadi ya ada beberapa yang terakhir disentil itu kan kejadian secara nasional ya. Tapi ada juga kejadian yang baru-baru yang viral yang sampai mendatangkan Bu Menteri ya, pemberdayaan perempuan datang kemarin di Manado. Bagaimana Bu Nur melihat ini kasus seorang anak perempuan yang diduga terjadi suatu kekerasan terhadap dia, kemudian tenggang waktu kurang lebih hampir sebulan atau tidak sampai sebulan meninggal. Kemudian ada persepsi ada leukemia, ada yang bilang bahwa pendarahan. Nah, gimana sebenarnya dari kalangan aktivis melihat kasus ini? Ya, kalau soal kasus ya, kalau di inisial CT ya gitu ya. Sampai itu kan sebenarnya kalau kita sendiri di Suara Perempuan yang memang tidak mendampingi langsung ya, karena kronologisnya itu juga viral. Jadi ada yang menyebutkan salah satu anggota dewan gitu ya yang untuk minta pertolongan dan menjadi viral gitu, dan itu sudah ditindaklanjuti begitu ya, katanya ditindaklanjuti, lalu sekarang sudah diambil alih UPTD provinsi begitu itu kan. Kami tidak tahu apakah itu ada tarik menarik seperti apa begitu ya, tapi memang dari kronologis yang di media-media begitu ya, bahwa korban dibawa setelah ada pendarahan dan justru disarankan laporkan untuk ke kepolisian gitu. Dan sebenarnya memang kan setiap pihak itu fokus utama berbeda-beda ya Pak Sun. Misalnya kayak kepolisian jelas fokus utamanya bagaimana menangani kasusnya, pelakunya begitu. Nah, kalau pendamping pendamping soal korbannya gitu. Nah, bahwa dia sudah karena pendarahannya dibilang ini karena dokter mengatakan ini ada penyakitnya ini, lalu ditangani ini. Tapi setelah misalnya dilaporkan lalu ada visumnya, katanya visumnya juga menyatakan bahwa ada kekerasan seksual, apakah itu di situ tidak juga di dalam berita-berita itu tidak dijelaskan juga apakah setelah ada dinyatakan kekerasan seksual dia juga diberikan penanganan secara medis alat reproduksinya begitu ya. Bagaimana bahwa misalnya kalau memang terjadi kekerasan seksual
apa dampaknya ke Korban. reproduksinya begitu, apakah ada juga karena pendarahan itu, apakah ada infeksinya atau apa, itu juga belum ada apa namanya, Itu mungkin ada. tidak di media, tapi kan itu pasti kepolisian mengetahui, dan kalau dia sudah divisum, Ya, pasti makanya dokter visumnya kan mengetahui. luka-lukanya apa Iya, gitu ya. iya. Tapi bahwa dari hasil luka-lukanya itu dampaknya apa, itu kan tidak disebutkan. Hanya bahwa dia pendarahan karena ada penyakit Karena bisa ini. aja di media wartawannya sudah mengetahui, tapi untuk pemberitaan secara detail begitu kan memang ada Nah. ada etikanya media, kan tidak bisa. Oke. Jadi, Nah, iya. nah semoga seperti itu. Semoga bahwa habis ada ketahuan itu harusnya ada pemeriksaan reproduksinya itu Reproduksi, supaya ya. untuk mencegah adanya infeksi atau apa. Nah, harapannya seperti itu. Nah, semoga CT juga seperti itu. Sudah sampai di tahapan itu gitu loh. Sudah sampai diperiksa. Periksa, iya. Karena ada lagi juga viral videonya bahwa kepolisian mengkonfirmasi ke korban, juga korban sudah tidak bisa bicara kan, misalnya gitu kan. Nah, bahwa sekarang ini siapa pelakunya itu ya, Iya, tinggal iya. memang itu tinggal keadilan itu. Bagaimana juga bahwa kasus ini tidak bisa selesai karena korbannya meninggal gitu, karena iya. tetap harus ada efek jera gitu, bahwa apa yang dilakukan si pelaku ini sesuatu yang sangat kejam begitu kan. Nah, tapi juga ada juga setelah ini kan ada juga trauma-trauma keluarga orang Iya, tua gitu. Nah, itu juga yang harus didampingi begitu. Dan juga sekarang misalnya ya semoga juga tidak hanya pas ketika Ibu Menteri lalu menjadi ramai orang fokus di ini, lalu setelah itu terbengkalai lagi ya. ya terbengkalai, ya sudahlah, korbannya sudah tidak ada, kasusnya nggak usah diiniin, karena tantangannya akan lebih banyak lagi Pak Aswin, karena masih banyak lagi kasus-kasus yang akan datang, yang akan melaporkan gitu ya, lalu kasus ini menjadi terpendam begitu, Tidak diusut tuntas. Ya. Nah, kebetulan saja juga ini kalau misalnya beliau ini karena viral gitu ya, akhirnya ada bantuan-bantuan. Kalau tidak viral, ini misalnya CT masih hidup, ya apakah ada anggarannya untuk itu ya kan? Untuk itu yang lagi iya, itu ya, tadi bahwa ada, karena selama dia di rumah korban di rumah sakit, apakah ada memang fokus dari atau anggaran pemerintah khusus untuk korban-korban yang mendapatkan rawat inap, harus mendapatkan pertolongan dari pemerintah sebenarnya kan. Biayanya seperti apa? Nah, itu juga nanti mungkin kalau misalnya ke depan misalnya ada pemerintah bisa hadir misalnya di setiap itu juga informasi seperti itu, bahwa informasinya bukan hanya pemerintah menerima laporan lalu penanganannya sampai di mana. Memang ada psikolognya, ada lawyernya ada gitu, pengacaranya ada, tapi sampai medisnya seperti apa, sampai dia pulih seperti apa, lalu ketika misalnya medisnya selesai, pulihnya, terus dia bisa turun ke masyarakat menjadi manusia yang seperti biasa sebelum terjadi kekerasan seksual, itu panjang lagi traumanya itu. Setelah itu jangan psikologisnya cuma 1-2 kali konsultasi dianggap selesai, apalagi kalau anak-anak tuh kelihatannya satu sisi kalau dia lagi sudah bermain dia akan kelihatan gembira, tapi nanti kelihatannya ketika dia sudah lagi tidur dia akan terus bermimpi, dia akan terus berteriak misalnya, itu kan kita nggak kelihatan bahwa itu kan seumur hidup gitu. Jadi bahwa dibilang anak-anak akan cepat lupa, itu dia akan terus sampai teringat sampai dewasa, dan mempengaruhi ketika dia dewasa. Dan itu tidak disadari juga oleh dirinya sendiri, tapi ketika ada pemicunya dia akan keluar lagi, ada triggernya itu dia akan keluar lagi trauma-trauma itu, dan itu akan mempengaruhi kehidupan di masa depan dia, berelasi dia dengan pasangan, berelasi dengan masyarakat lain, dengan keluarga, akan terpengaruh dengan itu ya, dengan trauma. Itu yang penting sangat, pemulihannya itu tidak cukup dalam 1-2 tahun gitu. Tribuners, menarik ya, tadi sudah diutarakan ya, bahkan di kasus terbaru sudah kita bincangkan tadi bahwa
Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan ya sempat datang. Tapi yang terpenting tentu bukan hanya seorang menteri datang kemudian selesai, tapi diharapkan memang kasus-kasus seperti semua ini ya kasus tertangani dengan baik, ini. diseriusi ya, Diseriusi seperti ini. diseriusi. Ini pun ya datang ya sebenarnya udah agak terlambat ya, sudah terlambat karena korban sudah meninggal. Kemudian ya kalau kita coba merunut kan ada keterlambatan dalam penanganan pelaporan, keterlambatan dibawa ke rumah sakit. Artinya ada berapa sehingga menyebabkan ya seperti ya makanya saya pikir ini juga kasus ini bisa menjadi pelajaran gitu ya. Nanti kronologisnya seperti apa, apakah ini kelalaian dari keluarga misalnya baru mengetahui misalnya, itu pun juga suatu pelajaran bahwa kita mesti mengedukasi masyarakat bagaimana misalnya keluarga orang tua melihat perubahan perilaku anak misalnya kan itu salah satunya kenapa dia murung, kenapa ini gitu kan. Memang karena itu ya, bukan kita menyalahkan keluarga atau orang tua, tapi memang faktanya kan itu yang kelihatan. Terus bagaimana ketika karena anak tidak bisa misalnya mengatakan langsung begitu karena bisa jadi ancaman atau dia rasa malu atau dia seperti apa gitu. Bisa jadi seperti itu. Makanya sekarang yang perlu itu tadi pencegahannya yang mengedukasi masyarakat bahwa ada kasus kekerasan seksual atau ada pelaku-pelaku kekerasan seksual di sekitar kita, karena ini juga kan pelakunya kan terindikasi siapa, tetangga, apakah tetangga ataukah orang terdekat lain gitu kan, ini yang masih dicurigai ya toh. Makanya itu artinya kalau nanti ada misalnya orang terdekat gitu ya, dan sebagai ibu atau sebagai orang tua ya harus benar-benar memperjuangkan hak anaknya gitu. Siapapun pelakunya harusnya mendapatkan ini ya. Iya, tidak harus ditutupi gitu kan. Jangan ditutupi atau karena sudah meninggal ya sudah ini ya. Itu. Jadi makanya ke masyarakat bahwa ini kekerasan seksual tidak hanya menyangkut soal keluarga, satu keluarga, tapi ini soal bagaimana pelaku-pelaku itu merasa atau calon-calon pelaku itu merasa ada efek jerah bahwa ada apa yang dilakukan oleh orang lain itu ada mendapatkan hukuman yang setimpal begitu. Ya, artinya begini, kita harus melihat bahwa di luar atau dimanapun ya ada sekali ancaman predator seks ya, predator seks yang dikatakan tadi memang harus ada aturan yang memberikan efek jerah yang membuat para predator seks ini merasa ada takut memang untuk sebelum melakukan ya. Ya, satu itu juga ya Bapak Aswin. Satu lagi saya juga pesan bahwa sekarang ya artinya gitu ya, aparat penegak hukum karena sekarang juga sampai ke Polri ya, ke Mabes sana gitu ya. Terus ini juga menjadi sebuah momentum sebenarnya bagaimana aparat penegak hukum diharapkan koordinasinya gitu kepada pihak-pihak pendamping gitu. Ketika ada pelaporan kasus kekerasan seksual dimohonkan aparat penegak hukum baik Polda atau Polresta menghubungi para pendamping begitu kan. Mereka pasti sudah ada kerjasama, kalau tidak ada dengan Suara Perempuan pasti dengan UPTD gitu, dengan sesama pemerintah lah ya begitu, bahwa ini ada kasus yang harus didampingi, ini kasusnya ini. Jadi gini, jadi mohon kalian pendamping fokus di kesehatan korban biar kami menjalankan ini gitu kan, enak tuh ya tuh karena tupoksinya masing-masing biar kami sehingga akan korban mencari benar-benar mendapatkan perlindungan, mendapatkan pembelaan hukum dan juga prosesnya bahwa ini kalian bekerja sama dengan rumah sakit, UPTD bekerja sama dengan rumah sakit itu misalnya, dan ini polisi dengan pengacara dari UPTD juga bekerja sama soal bagaimana mengumpulkan barang bukti atau apa itu bersama-sama. Nah ini yang pendamping memang ini gitu kan, jadi jalannya sama dan si korban juga menjadi kuat begitu. Nah, seperti itu sih sebenarnya, karena kan koordinasinya sebenarnya sudah bagus ada forum-forum koordinasi, tapi memang implementasinya itu Pak Aswin masih belum, karena memang rolling itu yang sebenarnya jadi masalah. Awalnya kita berelasi dengan misalnya di aparat di lembaga-lembaga hukum misalnya di kepolisian kan gitu, mereka jasa, ada itu internal kan sudah ada relasi, lalu ternyata ada rolling lain lagi, lalu ini baru lagi harus menjelaskan baru lagi menjelaskan. Nah harusnya SOP-nya itu sudah ada jelas
Jadi siapapun yang akan di rolling di situ harus ada SOP-nya itu. Mereka udah tahu. Udah tahu, ya. Jadi bukan karena ada di kepala. Jadi pas orang yang di kepalanya udah nggak, udah hilang, udah pindah tapi tempat. ada ininya ya. SOP-nya itu bahwa ada kasus kekerasan seksual harus koordinasi dengan lembaga pendamping. Begitu, siapapun. Begitu, biar tidak ada. Itu di kepolisian ya. Di kepolisiannya misalnya. Tapi kan memang biarpun sudah ada, bahkan yang sudah didampingi oleh pendamping saja kasusnya masih ada yang mandek. Nah, makanya kemarin kan Ibu Menteri kan meminta kasus-kasus yang masih ada di kepolisian sampai di mana batas ini, begitu loh. Jadi gini, kalau ada kendala pun di kepolisian atau apa, itu kan kita bisa tahu bersama dan kita sama-sama mencari solusinya. Yang baiknya kan begitu. Kalau kita terus berkoordinasi. Tidak ada yang, sehingga kasus-kasus begini terjadi prosesnya cepat ya, cepat dan ya proses penanganannya cepat. Dan nah itu salah satu juga kelebihan di RUU-TPKS Pak Asun. Jadi di RUU-TPKS diminta bagaimana aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus kekerasan seksual memang sudah dibekali atau sudah diberi pelatihan terkait isu-isu ini. Jadi memang sudah spesifik begitu, seperti itu. Diharapkan itu ya. Diharapkan itu nanti ke depannya. Dan kedua juga soal ada UPPA di polsek-polsek, bukan hanya di Polres atau di Polda. Itu anggota kepolisian nanti. Ya di polsek kan kalau di Polres kan ada bidang UPPA, unit perlindungan perempuan dan anak. Ya kan, nah di Polda juga ada, tapi di Polsek itu belum ada. Makanya seringkali kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di Polsek itu didamaikan, karena belum berperspektif ke situ, ke korban gitu. Nah itu terjadi banyak di kepulauan-kepulauan yang masih adanya Polsek. Polsek jauh ya, bisa kepulauan yang jauh dari Polres. Dan harusnya tindak pidana kekerasan seksual khususnya perkosaan itu tidak ada penyelesaian secara damai ya. Dia harus proses hukum. Ya. Dan Tribuners tentu masih banyak hal yang akan kita perbincangkan terkait tindak pidana kekerasan seksual ya, yang baik RUU-nya, RUU TPKS maupun kasus-kasus di lapangan tadi ya, kita sudah bercerita banyak dari secara nasional, membanding-bandingkan, kemudian di lokal Sulawesi Utara, bahkan terakhir seorang menteri pemberdayaan perempuan ya, dan perlindungan anak sampai datang ke Sulawesi Utara. Artinya seperti dikatakan di Sulut ini seringkali terjadi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang viral, dan tentu diharapkan ya dengan adanya kasus-kasus yang viral kemudian membuat banyak mata datang melihat, banyak perhatian dari berbagai pihak, diharapkan kasus-kasus ini cepat tertangani tentunya ya, cepat tertangani. Dan untuk itu di saat ini ya, para aktivis perempuan sedang memperjuangkan RUU TPKS yang dikatakan ya sudah lama juga, sudah kurang lebih 10 tahun ya, 10 tahun dalam perjuangan. Dan tetap semangat ya dalam melakukan perjuangan ini, karena memang perjuangan belum selesai. Baru awal lama sekali awalnya ya. Baru awal, memulai lagi dari awal ya. Jadi kita sudah bercerita banyak hal, semoga apa yang sudah kita ceritakan tadi ya, saling membagi informasi ke para Tribuners ini boleh bermanfaat bagi para Tribuners yang mendengar, Tribuners dari berbagai stakeholder tentunya. Dan seperti biasa, sebelum saya menutup perbincangan ini, saya memberikan kesempatan ke narasumber untuk ada closing statement berupa simpulan dari perbincangan kita atau pesan atau apa saja. Silakan. Oke, yang pasti tadi soal RUU TPKS sendiri ini masih awal, perjuangan awal, kita masih bukan menerima, ini masih draft, masih ada semoga masih masukan-masukan dari masyarakat sipil masih diakomodir gitu ya, dan apa yang kita harapkan 6 elemen kunci itu bisa tetap terus ada dalam substansi RUU TPKS. Dan yang kedua soal kita di daerah, kita terus menyuarakan
aspirasi kita, karena nasional itu isunya kumpulan dari daerah-daerah. Ya, suara-suara daerah dikumpulkan, maka baru tahu bahwa karena sebuah undang-undang itu pasti harusnya bisa diimplementasikan atau bisa dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia gitu. Maka suara daerah itu sangat penting. Maka di Sulawesi Utara sendiri kita masih terus berjuang, masih harus semangat. Dan yang ketiga itu di Sulawesi Utara sendiri, kalau karena momentum ini terus ada ya, setiap tahun lalu ada yang meninggal diperkosa ya, walaupun pelakunya bunuh diri gitu ya, akhirnya itu, tapi itu sebenarnya harusnya itu menjadi perhatian yang sangat ya, yang jangan menjadi sesuatu yang bisa dibuat menjadi politis lah gitu ya, menjadi oh ini kepentingan pihak ini, tapi benar-benar untuk korban. Akhirnya bahwa Sulawesi Utara belum punya peraturan daerah terkait perlindungan perempuan dan anak, misalnya turunan dari Undang-Undang Perlindungan Anak, turunan dari Undang-Undang PKDRT, turunan dari Undang-Undang TPPO yang sudah ada tahun 2004 nomor 1 gitu ya, yang sudah kadaluarsa karena Undang-Undang TPPO-nya 2007, yang sudah didorong oleh suara perempuan dari 2016 sampai sekarang juga terbengkalai seperti RUU TPKS. Apakah itu akan menjadi masuk lagi di Propemperda 2022 ini, saya tidak tahu. Semoga itu masuk, jadi bahwa itu Sulawesi Utara punya Perda Perlindungan Perempuan begitu dan anak sebenarnya. Untuk itu Pak Aswin. Ya. Dan tentunya saya Asli Lumintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Hasana yang merupakan aktivis suara perempuan dan gerakan perempuan Sulut. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini masih setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada besok hari dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.